semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing mengenai soal-soal SKB Gizi. Pada kesempatan kali ini akan ada beberapa soal dan juga jawaban, tentu saja disertai dengan pembahasan. Buat kalian yang penasaran, ikutin terus ya. Oke, langsung aja ke soal SKB Gizi dan pembahasannya part pertama. Soal nomor 1, seorang ahli gizi akan menilai status gizi masa lampau anak-anak sekolah dasar. Indeks antropometri apa yang digunakan? A. Berat badan terhadap tinggi badan. B. Berat badan menurut umur. C. Tinggi badan terhadap umur. D. Lingkar lengan atas. Dan E. IMT. Selamat menjawab. Ini dia jawaban dari pertanyaan nomor 1, yaitu tinggi badan terhadap umur. Mengapa demikian? Pembahasannya, pengukuran linear menggambarkan status gizi pada masa lampau. Bentuk dan ukuran pertumbuhan linear berhubungan dengan panjang. Jadi, yang berhubungan dengan pengukuran untuk menggambarkan status gizi pada masa lampau itu selalu berhubungan dengan panjang. Hal itu yang harus digarisbawahi. Contoh ukuran panjang yaitu panjang badan, lingkar dada, dan lingkar kepala. Sedangkan yang paling sering digunakan yaitu tinggi atau panjang badan. Lingkar lengan atas atau LLA berkorelasi dengan indeks berat badan menurut umur maupun berat badan menurut tinggi badan. Seperti berat badan, lingkar lengan atas merupakan parameter yang labil, dapat berubah-ubah cepat, karenanya baik untuk menilai status gizi masa kini. Untuk mudah dalam menghafalkan contoh-contohnya dalam menilai status gizi masa kini dan masa lampau itu ada singkatan. Untuk menilai status gizi masa kini ada singkatan Kini Bella. Kini itu singkatan dari itu merupakan arti dari kata kini. B itu berat badan, la itu lingkar lengan atas. Sedangkan untuk yang masa lampau itu singkatannya lampaui pati lidaka. Lampau itu lampau. Pati itu panjang badan. Ti itu tinggi badan. Lingkar kepala dan juga lingkar dada. Lidaka. Da itu untuk lingkar dada dan K itu untuk lingkar kepala. Itu hanya untuk mempermudah dalam menghafalkan. Pokoknya yang masa lampau tadi berhubungan dengan panjang badan, sedangkan yang masa kini itu cepat dan berubah-ubah parameternya jadi berat badan dan lingkar lengan atas. Oke, langsung lanjut ke soal nomor 2. Seorang anak laki-laki lahir dengan berat badan 3,2 kg dan panjang badan 49,6 cm. Hasil pengukuran panjang badannya pada usia 2 bulan adalah 60,3 cm. Apakah interpretasi status gizi anak tersebut? A. Gizi kurang. B. Normal. C. Pendek. D. Sangat pendek. Dan E. Stunting. Selamat menjawab. Oke, dari soal ini kita bisa mengetahui kan untuk menghitung status gizi itu kan ada ini usia 2 bulan dan panjang badannya 60,3. Jadi tentu saja interpretasinya berhubungan dengan panjang badan menurut umur. Dari opsi ini sudah bisa kita lihat untuk gizi kurang ini tentu saja salah. Kenapa? Karena dia untuk status gizi berat badan menurut umur. Sedangkan normal, pendek, sangat pendek, dan stunting ini bisa jadi karena
itu merupakan parameter panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur. Jadi, jawaban dari pertanyaan di atas normal. Kenapa kok bisa normal? Berikut merupakan penjelasannya. Kalau ada soal seperti tadi kan enak kalau kita membuat diketahui, ditanya dan dijawab. Untuk diketahui, hal yang diketahui dari pernyataan soal tadi yaitu jenis kelamin dari anaknya itu laki-laki, kemudian usianya itu 2 bulan, panjang badannya 60,3 cm, median untuk panjang badan 2 bulan laki-laki itu 58,4 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah Z-score panjang badan menurut umur. Karena diketahui panjang badan dan umur. Jika diketahui berat badan dan umur, berarti kan kita bisa menarik kesimpulan berat badan menurut umur. Kemudian kalau yang diketahui panjang badan dan berat badannya, kita bisa mencari Z-score dari panjang badan dan berat badan menurut panjang badan. Itu tergantung dari hal yang diketahui dari soal. Kemudian jawabannya ini merupakan rumusnya. Panjang badan real atau panjang badan anak itu dikurangi panjang badan median per median minus 1 SD. 60,3 minus 58,4 per 58,4 minus 56,4. Kemudian dikurangi dulu baru dibagi 1,9 per 2 sama dengan 0,95 standar deviasi. Itu termasuk dalam rentangan normal jika dihitung menggunakan panjang badan menurut umur. Jawabannya kan yang B tadi. Nah, ini merupakan rentangan-rentangan dari kategori status gizi. Ini kan beda-beda indeksnya. Kalau berat badan menurut umur, kategori gizi buruk itu kurang dari minus 3 SD. Kalau berat badan indeks berat badan menurut umur untuk kategori gizi kurang itu minus 3 SD sampai dengan kurang dari minus 2 SD. Seperti itu. Untuk gizi baik minus 2 SD sampai dengan 2 SD. Kemudian gizi lebih dari 2 SD. Untuk yang indeks panjang badan menurut umur itu terbagi menjadi sangat pendek, normal, tinggi dengan ambang batas Z-score-nya seperti itu. Dan untuk berat badan menurut panjang badan, berat badan menurut tinggi badan itu terbagi menjadi kategori status gizinya sangat kurus, normal, gemuk dengan ambang batas Z-score seperti yang terpapar. Dan IMT menurut umur itu kategori status gizinya sangat kurus, normal, gemuk. Oke, langsung lanjut ke soal nomor 3. Seorang mahasiswa gizi akan melakukan pengukuran tinggi badan Budi yang berumur 36 bulan menggunakan alat mikrotoys. Data pengukuran tinggi badan harus memenuhi kaidah akurat dan presisi sehingga status gizi si Budi diketahui dengan pasti. Apakah prosedur ketiga cara memasang mikrotoys? Yang perlu digarisbawahi yaitu prosedur cara memasang, bukan prosedur cara mengukur menggunakan mikrotoys. Jadi itu harus teliti. Yang A, letakkan mikrotoys rata lantai dengan bagian yang menempel pada kepala anak. Pilih lantai yang rata dan dinding yang rata dan tegak lurus dengan lantai. Yang C, tarik pita ke atas menempel dinding sampai menunjukkan angka 0. Dan yang D, tunjukkan mikrotoys sampai menyentuh kepala anak. Yang E, pakukan dan retakkan ujung pita ke dinding. Selamat menjawab. Oke, jawaban dari pertanyaan tadi adalah tarik pita ke atas menempel dinding sampai menunjukkan angka 0. Berikut merupakan pembahasan nomor 3.
Untuk prosedur memasang mikrotoys itu, yang pertama menggantung bandul benang untuk membantu memasang mikrotoys di dinding agar tegak lurus. Yang kedua, letakkan alat pengukur di lantai yang datar, tidak jauh dari bandul tersebut dan menempel pada dinding. Dinding jangan ada lekukan atau tonjolan. Yang ketiga, tarik papan penggeser tegak lurus ke atas sejajar dengan benang berbandul yang tergantung dan tarik sampai angka pada jendela baca menunjukkan angka 0, kemudian dipaku atau direkat dengan lakban pada bagian atas. Untuk menghindari terjadi perubahan posisi pita, beri lagi perkat pada posisi sekitar 10 cm dari bagian atas mikrotoys. Tadi kan ditanya prosedur ketiga, yaitu yang ini. Tarik papan penggeser lurus ke atas sejajar dengan benang berbandul dan tergantung dan tarik sampai angka pada jendela pada menunjukkan angka 0. Kemudian dipaku atau direkat dengan lakban pada bagian atas mikrotoys sesuai dengan jawaban yang C. Langsung lanjut ke soal yang nomor 4. Seorang mahasiswa gizi akan melakukan pengukuran tinggi badan Dewi yang berumur 42 bulan menggunakan mikrotoys. Data pengukuran tinggi badan harus memenuhi kaidah akurat dan presisi sehingga status gizi diketahui dengan benar. Apakah prosedur kelima mengukur tinggi badan anak menggunakan mikrotoys? A. Subjek berdiri tegak membelakangi dinding dengan pandangan lurus ke depan. B. Bagian kepala, punggung, pantat, dan tumit menempel rapat ke dinding. C. Subjek yang diukur melepas sandal atau sepatu dan penutup kepala. C. Baca angka pada jendela kaca dan catat hasilnya dalam sentimeter. Dan yang E. Turunkan mikrotoys sampai menyentuh kepala subjek. Selamat menjawab. Oke, jawaban dari pertanyaan di atas untuk prosedur kelima, cara mengukur tinggi badan anak menggunakan mikrotoys yaitu baca angka pada jendela kaca dan catat hasilnya dalam senti. Harus teliti soal ini untuk mengukur tinggi badan. Yang soal nomor 3, cara memasang. Jadi harus teliti. Bagaimana pembahasannya? Berikut merupakan pembahasan dari soal nomor 4. Ini dia pembahasan soal nomor 4. Tempelkan mikrotoa dengan paku pada dinding yang lurus dan datar setinggi tepat 2 meter. Angka 0 pada lantai yang rata. Yang kedua, lepaskan sepatu dan sandal. Yang nomor 3, anak harus berdiri tegak seperti sikap siap sempurna dalam baris berbaris, kaki lurus, tumit, pantat, punggung, dan kepala bagian belakang harus menempel pada dinding dan muka menghadap lurus dengan pandangan depan. Yang keempat, turunkan mikrotoa sampai rapat pada kepala bagian atas, siku-siku harus lurus menempel pada dinding. Yang kelima, baca angka pada skala yang tampak pada lubang dalam gulungan mikrotoa. Angka tersebut menunjukkan tinggi anak yang diukur. Nah, untuk yang prosedur kelima sesuai, yaitu membaca angka pada jendela kaca dan catat hasilnya dalam senti. Yang ini. Oke, langsung lanjut ke soal nomor 5. Seorang kader posyandu sedang melakukan penimbangan anak balita dengan dacin. Pertama-tama, kader tersebut menggantungkan dacin pada kayu penyangga. Kemudian mengatur dacin sejajar dengan mata. Setelah itu memastikan bandul di angka 0 dengan posisi jarum yang tegak lurus. Kemudian menyeimbangkan dacin. Apakah langkah yang terlewatkan oleh kader? A. Memasang sarung timbang kosong pada dacin, memasukkan balita dalam sarung timbang. C. Mengembalikan bandul ke angka 0. D. Membaca hasil penimbangan. Dan E. Mencatat hasil penimbangan. Selamat menjawab. Oke, jawaban dari langkah yang terlewatkan oleh kader yaitu memasang sarung timbang kosong pada dacin. Ini dia pembahasannya. Yang
Langkah 1. Menentukan dacin pada A. Menggantungkan dacin pada A dan pohon, B palang rumah atau penyangga kaki 3. Yang langkah kedua, memeriksa apakah dacin sudah tergantung kuat. Tarik batang dacin ke bawah kuat-kuat. Yang langkah ketiga, sebelum dipakai meletakkan bandul geser pada angka 0 sebelum dipakai. Batang dacin dikaitkan dengan tali pengaman. Langkah 4, pasanglah celana timbang, kotak timbang atau sarung timbang yang kosong pada dacin. Ingat, bandul geser pada angka 0. Langkah 5, seimbangkan dacin yang sudah dibebani celana timbang, sarung timbang atau kotak timbangan dengan cara memasukkan pasir ke dalam kantong plastik. Jadi yang terlewat tadi adalah yang langkah 4. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah 6, anak ditimbang dan seimbangkan dacin. Langkah 7, tentukan berat badan anak dengan membaca angka di ujung bandul geser. Langkah 8, catat hasil penimbangan di atas dengan secarik kertas. Langkah 9, geserlah bandul ke angka 0. Letakkan batang dacin dalam tali pengaman. Setelah itu bayi atau anak dapat diturunkan. Jadi untuk langkah penimbangan berat badan menggunakan dacin itu ada 9 langkah yang perlu diingat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tonton video-video aku sebelumnya, dan nantikan juga video-video yang akan datang. Terima kasih.